Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bayangkan, 1 detik saja bumi mengguncang, air meluap, dan api membakar. Dalam detik itu, ada satu sosok yang justru berlari ke arah bahaya di saat semua orang lain berlari menjauh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dede Hermanto Shinsa, mahasiswa keperawatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Papua. Di sini saya ingin berbicara tentang The Voice of Resilience, menyuarakan peran strategis perawat sebagai penentu kebijakan manajemen bencana. Dan hari ini saya berdiri di sini bukanlah untuk diri saya sendiri, melainkan untuk menyuarakan mereka yang selama ini bekerja di balik layar bencana, yaitu para perawat Indonesia. Yang terhormat Dewan Juri dan hadirin sekalian, izinkan saya membawa Anda menyusuri 3 fase perjalanan seorang perawat dalam bencana, sebelum, saat, dan setelah bencana itu terjadi. Yang pertama, kita masuk ke peran sebelum bencana, yaitu membangun benteng kesiapsiagaan. Bencana tidak pernah meminta izin, tetapi perawat tidak pernah meminta izin untuk bersiap. Jauh sebelum sirene berbunyi, perawat sudah turun ke desa-desa, mengedukasi warga soal pertolongan pertama, melatih kadar kesehatan, dan memetakan siapa saja yang paling rentan jika bencana itu datang. Satu kalimat yang harus kita ingat, pencegahan adalah kebijakan yang paling murah dan perawat adalah yang menghidupkannya di lapangan. Yang kedua, yaitu peran saat bencana, yaitu menjadi garda terdepan di tengah kekacauan. Ketika bencana benar-benar terjadi, dunia berubah menjadi kacau. Dan di sanalah perawat diuji, bukan di ruang kelas, tetapi di antara runtuhan bencana. Mereka memilah ratusan korban dalam hitungan menit lewat reaksi cepat. Mereka memberikan pertolongan darurat, mengelola posko kesehatan, dan menjadi penerang di tengah tangis dan ketakutan. Namun, tahukah kalian, selama ini perawat hanya menjalankan keputusan orang lain tanpa pernah duduk di meja yang membuat keputusan itu. Nah, ironi inilah yang harus kita akhiri. Dan yang ketiga, yaitu peran setelah bencana, yaitu membangun kembali dari dalam. Ketika kamera media sudah pergi dan surkan berpaling, perawat masih tinggal. Mereka adalah yang terakhir pulang. Nah, di fase inilah perawat memantau penyakit pasca bencana, memberikan dukungan kesehatan jiwa bagi penyintas yang trauma, dan mengumpulkan data lapangan yang seharusnya menjadi dasar kebijakan. Perawat adalah mata dan telinga negara di akar rumput, maka data mereka yang paling layak menjadi fondasi kebijakan. PPNI menyuarakan yang selama ini dibungkam. Nah, disinilah Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI mengambil peran paling penting, yaitu menjadi jembatan antara realitas lapangan dan ruang kebijakan. PPNI memperjuangkan agar perawat masuk dalam sistem penanggulangan bencana nasional, bukan sekedar pelaksana, tetapi sebagai perencana dan pengambil keputusan. PPNI juga membangun standar kompetensi perawat bencana agar setiap perawat siap secara teknis, fisik, dan mental. Nah, hadirin sekalian, ketangguhan bangsa bukan diukur dari seberapa cepat kita melupakan bencana, tetapi dari seberapa siap kita menghadapinya. Dan perawat bukan hanya tenaga kesehatan, mereka adalah arsitek ketangguhan komunitas yang paling memahami kebutuhan nyata di lapangan. Dan kepada seluruh perawat Indonesia, teruslah bersuara, karena saat Anda diam, kebijakan yang lahir tidak akan pernah benar-benar menyelamatkan nyawa. Dan kepada para pemangku kebijakan, dengarkanlah suara perawat Anda sebelum bencana berikutnya mengajarkan kita dengan cara yang jauh lebih pahit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.